Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi. Saya dari kelompok 1, kelas E21B2, ingin mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah proses manufaktur dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Suhendra STMT. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi di mana salah satu proses yang ada di manufaktur yaitu casting. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Supriyadi. Ada rekan saya Rahmat Hidayat, Dwi Insani, dan yang terakhir ialah Hendra Setiawan Pasaribu. Berikut definisi dari casting adalah di mana logam cair yang dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan dan kemudian dibiarkan tersolidifikasi sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan cetakan. Casting merupakan proses tertua yang dikenal manusia dalam pembuatan benda logam. Yang telah ditemukan produk casting disebut coran atau benda cor yang sudah berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Proses casting ada dua jenis. Yang pertama ialah pengecoran. Proses pengecoran tidak digunakan tekanan sewaktu mengisi rongga cetakan. Cetakan umumnya dibuat dari pasir, tetapi ada juga yang dari plester, lempung, keramik, atau bahan tahan api lainnya. Proses pengecoran ada beberapa langkah. Yang pertama ialah pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam ke dalam cetakan, pembongkaran, pembersihan coran, pemeriksaan, dan yang terakhir ialah proses daur ulang pasir. Untuk jenis proses yang kedua ialah pencetakan, di mana proses pencetakan logam air ditekan agar mengisi rongga cetakan. Proses pencetakan di casting, cetakan dibuat dari logam, seperti beberapa contoh gambar. Keunggulan dari proses pencetakan ialah tidak memerlukan proses penyesuaian. Ukuran dan bentuk tepat, baik untuk produksi tinggi, bahan sisa rendah dikarenakan dapat dilebur kembali. Ada beberapa pola dari casting, ialah pola sekali pakai dan pola yang digunakan berulang-ulang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmat Hidayat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya Rahmat Hidayat ingin melanjutkan presentasi yang dimana cetak pola sekali pakai digunakan pasir basah, pola dari polistiren atau styrofoam, dan akan menguap ketika logam cair mengisi rongga cetakan. Dalam slide ini ada suatu gambar yang mencontohkan gerakan pola sekali pakai. Nah, di dalam cetak pola sekali pakai ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah untuk mengecor benda dalam jumlah kecil, tidak memerlukan pemesinan lagi, menghemat bahan coran, permukaan mulus, tidak diperlukan inti, pengecoran jauh lebih sederhana. Dan kerugiannya adalah pola rusak sewaktu dilakukan pengecoran. Pola lebih mudah rusak pada pembuatan pola tidak dapat digunakan mesin mekanik. Macam-macam bahan pola. Ya, di sini ada 5 macam bahannya. Yang pertama adalah logam, yang kedua adalah kayu, yang ketiga adalah plastik, yang keempat styrofoam, yang kelima sintetik atau resin. Di sini slide berikutnya ada klasifikasi cetakan. Yang pertama, cetakan pasir basah atau green sand mold. Cetakan yang banyak digunakan karena murah. Pasir yang digunakan masih mengandung air saat logam cair dituangkan ke cetakan. Ada dua kemungkinan, yang yaitu keunggulan dan kelemahannya adalah keunggulannya adalah memiliki kolapsibilitas yang baik, memiliki reusibilitas yang baik, permeabilitas baik, dan murah. Kelemahannya adalah dalam keadaan basah dapat mengakibatkan cacat bentuk logam dan bentuk tertentu. Yang kedua, cetakan pasir garing atau dry sand mold. Cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar dalam oven dengan temperatur 200-300 derajat Celcius, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Keunggulannya adalah dimensi produk cetak lebih baik, dan kelemahannya adalah yang pertama lebih mahal, yang kedua laju produksi rendah karena butuh pengaringan, dan yang ketiga pemakaian terbatas untuk coran yang medium dan besar. Cetakan yang ketiga adalah cetakan kulit garing atau skin dried mold. Cetakan ini dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Jenis cetakan memiliki hasil yang baik karena tanpa pembakaran. Dan yang keempat, cetakan lampung mold. Untuk benda cor yang besar, kerangka cetakan terdiri dari batu bata atau besi yang dilapisi dengan lempung, kemudian diperhalus permukaannya. Cetakan kemudian dikeringkan agar kuat menahan beban logam cair. Jarang digunakan karena pembuatan cetakan memakan waktu yang lama. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Klasifikasi cetakan 5. Cetakan CO2. Pasir dicampur dengan natrium silikat dan kemudian dialirkan gas CO2, digunakan untuk pengecoran benda yang rumit, dapat menghasilkan permukaan yang licin. 6. Cetakan logam. Cetakan logam digunakan pada proses cetakan tekanan die casting. Logam dalam bentuk suhu cair rendah, coran yang menghasilkan mempunyai bentuk yang tepat dengan permukaan yang licin, sehingga pekerjaan pemesinan berkurang. 7. Cetakan khusus. Cetakan dibuat dari plastik,
kertas, kayu, semen, plaster, dan karet. Pasir silika atau Si02 tahan suhu tinggi tanpa terurai, murah, butirannya mempunyai bermacam tingkat kebesaran dalam dan bentuk, namun angka memuainya tinggi, cenderung untuk melekat menjadi satu dengan logam. Kandungan debu tinggi sehingga berbahaya untuk kesehatan. Pasir cetak alam banyak mengandung bahan organik sehingga kurang baik untuk penggunaan pada suhu tinggi. Pasir cetakan buatan, pasir silika murni dicampur dengan air dan bahan pengikat yang yaitu lempung, koliun, lid, dan bentonit. Untuk cetakan yang kecil dan rumit digunakan pasir halus, sedangkan benda coran yang besar digunakan pasir cetak yang kasar untuk memudahkan pelepasan gas. Pengujian pasir. Sifat pasir cetak dapat berubah akibat tercampurnya kotoran atau karkean pengaruh suhu tinggi, sehingga perlu diuji secara berkala untuk mengetahui sifat-sifat pengujian pasir untuk menentukan sifat pasir. 1. Permeabilitas. Porositas pasir memungkinkan pelepasan gas dan uap yang terbentuk dalam cetakan. Permeabilitas tergantung pada bentuk butiran, kehalusan, tingkat pemanfaatan kadar air, dan jumlah unsur pengikat. Kekuatan pasir harus memiliki gaya kolasi, kadar air dalam lempung, mempengaruhi sifat kohesi penguji tekan, tarik geser, dan pengukuran kadar air lempung. Pengujian pasir. Ketahanan terhadap suhu tinggi, pasir harus tahap suhu tinggi tanpa melebur. 4. Ukuran dan bentuk butiran. Ukuran pasir harus sesuai dengan sifat permukaan yang dihasilkan. Butiran harus berbentuk tidak teratur sehingga mempunyai kekuatan ikatan yang cukup. Dilakukan analisis yang untuk menentukan prestable distribusi ukuran bentuk butiran. Pembuatan cetakan. 1. Pembuatan cetakan di meja atau branch molding, contohnya untuk benda cor yang kecil. 2. Pembuatan cetakan di lantai atau floor molding, contohnya untuk benda cor berukuran sedang dan besar. 3. Pembuatan cetakan sumur atau feed molding, contohnya untuk benda cor yang berukuran sangat besar. 4. Pembuatan cetakan dengan mesin atau Mercedes molding lebih efisien dibandingkan dengan pembuatan dengan tangan. Pembuatan cetakan. Cetakan dibuat dalam rangka flash yang terdiri dari dua bagian. Bagian atas disebut cup dan bagian bawah disebut drum. Kotak cetakan bagian tengah disebut dengan check. Kedua bagian kotak cetakan disatukan dengan pin. Kita bisa lihat sebagai gambar. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Dwi Insani akan melanjutkan presentasi yang Mas Hendra sampaikan. Di samping disajikan sebuah gambar tentang pembuatan cetakan pasir silika. Yang pertama, terapkan pola atau pattern pada pasir silika untuk membuat cetakan. Yang kedua, inkorporasikan pola dan pasir silika pada gating system. Yang ketiga, pindahkan pola. Dan 4, isi rongga-rongga cetakan dengan lelehan. Yang kelima, biarkan lelehan logam mendingin. Yang keenam, hancurkan cetakan pasir untuk mendapatkan logam yang telah tercetak. Sedikit menjabarkan tentang ilustrasi gambar, itu 1/2 of the pattern atau 1/2 dari pola, dan flash over the first pattern, atau lalu tempatkan di atas pola pertama. 1/2 of the mold cup, 1/2 dari cetakan. Other half of the pattern, setengah pola lainnya. Flash over the second pattern, lalu ditempatkan di atas pola kedua. Other half the mold drag, setengah cetakan lainnya dengan cara ditarik. Assemble mold, cetakan dirakit. Casting through the gating system, casting atau cor melalui sistem gating, di mana sistem gating itu mekanisme pada cetakan untuk mengalirkan logam cair pada puring mesin menuju ke rongga cetak. The solid field casting, pengecoran yang mengeras. Selanjutnya, sistem saluran masuk. Yang pertama, sistem saluran masuk atau gating system untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga cetakan terdiri dari cawan tuang, puring cap, saluran turun, sprue, pengalir runner, dan saluran masuk atau gate. Yang kedua, cawan tuang untuk memudahkan penuangan dan untuk mencegah masuknya terak ke dalam cetakan. Yang ketiga, penambah, reserve, untuk cadangan logam cair seandainya terjadi penyusutan saluran penyaring untuk mencegah masuknya terak ke dalam saluran turun kedua. Dan yang terakhir, penambahan untuk ditempatkan langsung di atas saluran masuk logam cair ke dalam rongga cetakan agar mudah memasuki rongga cetakan apabila diperlukan. Kita lihat di bawah ada dua gambar ilustrasi yang sudah disajikan. Penyusutan terjadi bila logam membeku dan apabila solidifikasi tidak diatur dengan baik, dan akan terjadi rongga penyusutan. Umumnya, rongga penyusutan terjadi di daerah di mana terjadi pembekuan logam cair paling akhir atau daerah yang paling tinggi suhunya.
Bisa kita lihat di situ terdapat gambar. Gunakan bila dalam suatu cetakan perlu dibuat rongga atau lubang. Lubang baut jenis inti. Yang pertama, inti pasir bawah merupakan bagian dari pola dan terbuat dari bahan yang sama dengan cetakan. Yang kedua, inti pasir kering dibuat terpisah dan dipasang setelah pola dikeluarkan sebelum cetakan ditutup. Gambaran atau ilustrasi tentang unit pengecoran dari penyimpanan pasir, terus ban berjalan memuat pasir siap untuk digunakan, terus mesin pembuat cetakan, daerah pengecoran ban berjalan, pendingin cetakan dan pembuangan gas, pembongkaran cetakan, dan terakhir pemisahan magnetik. Berikut kami tautkan sebuah ilustrasi video tentang proses pengecoran, di mana bahan dimasukkan dengan membentuk sesuai dengan benda yang diinginkan, dia masuk ke dalam cetakan sampai dengan proses pendinginan. Demikian presentasi yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.